Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lucky Lambang Santoso. Saya punya rumah kayu permakultur yang saya bentuk sejak 2010. Kemudian saya punya unit usaha namanya Lakis Farm. Nah, kenapa, apakah saya punya background di pertanian? Nggak ada kan nanti. Jadi, saya juga teknik industri, kerjanya di semiconductor 13 tahun, kemudian Sabtu Minggu saya ngajar scuba. Tapi, 2010 itu bulan Januari Allah ngasih amanah, sakit. Autoimun, jadi, apa, darah saya lebih encer dari orang normal. Ketika encer, rembes di kepala, akhirnya jadi stroke. Ketika stroke itulah, saya, dikasih kenyataan pahit bahwa umur saya waktu itu 2010 kata dokter udah tinggal 6 bulan lagi. Nah, daripada meninggal cepat, ikhtiar dulu ikhtiar dulu dengan makanan, dengan makanan sehatlah, dengan makanan organik. Dan alhamdulillah, karena saya, pengen tahu banyak gitu ya, saya akhirnya, istilahnya ya, ngambil berbagai pelatihan pendidikan dari mulai, penyuluh pertanian, inspektor, jadi asesor sekarang, asesor pertanian organik. Ya alhamdulillah tadi ya, jadi, background dulu ya tadi, sakit, ketika sakit kan, lebih pengen detail ya gitu, sakitnya kenapa gitu, diperiksalah semua, diambil, biopsi apa segala macam, ternyata memang di badan saya banyak banyak bahan kimia berbahaya tadi, jadi ada merkuri, segala macam timbal yang tinggi yang melebihi ambang batas. Itu yang akhirnya merusak organ tubuh saya, akhirnya otak saya error, jadi, akhirnya tadilah jadi, autoimun dan lain sebagainya. Nah, tadi karena saya, pengen tahu, saya gali segala macam, itulah jadi saya sekolah ke sana, sekolah ke sini gitu. Saya tiap ada di-challenge ya, untuk, pelatihan kayak, Pak Haji Yudi yang punya agro, "Kang mau belajar pertanian, peternakan domba," gitu ya, "ada 100 ekor bisa di-handle sama 1 orang," penasaran saya. Di sana 5 hari di camp, contoh-contoh kayak gitulah, kayak kemarin juga. Nah, akhirnya alhamdulillah, jadi asesor kayak yang asesmen, kayak Unpad, kayak Unsur, kayak apa, nggak cuma mahasiswa, Kang tadi. Jadi kemarin terakhir dosen 4 orang juga asesmennya saya, rezeki. Jadi saya bisa mengeluarkan sertifikasi profesi pertanian organik. Kenapa? Karena, menurut saya minat anak muda sekarang udah kurang di pertanian organik, bahkan knowledge yang istilahnya minat untuk mengetahui aja udah kurang nih, makanya makasih banyak nih ini berkah udah bisa podcast di sini. Iya. Informasi dari, ini kesehatan ya, terutama di Jawa Barat ini, umur 17 sampai 35 tahun, itu yang sudah kena diabetes itu hampir 58%. Bayangkan hanya karena knowledge-nya, maaf ya, menurut saya anak muda malahan pengetahuannya harus diperbanyak ya. Ya betul. Jadi, alhamdulillah saya, menerapkan hidup sehat. Saya punya dulunya rumah kayu permakultur ini memang dibuat untuk, keperluan sendiri kan, jadi kalau saya mau masak, saya ngambil bawang daun, ngambil ini, oregano, thyme yang ini, jadi enak nggak usah kebeli kering, nggak usah banyak beli. Gunting masuk dapur gitu ya. Dulunya sesederhana itu, tapi lama-lama ada kekhawatiran saya, kok anak-anak muda nggak ada yang tertarik gitu. Makanya sekarang, kami rutin di sini bikin kelas, bikin sekolah, kami juga akan, minta dukungannya, akan mulai masuk ke sekolah-sekolah dasar untuk mulai bahwa pertanian itu hebat loh, bahwa Indonesia itu hebat loh gitu. 11 negara Eropa Kang Dudi, lahannya disatuin, ada Belanda, ada Austria, Swiss, sama lahannya Indonesia kalah loh. Iya. Jadi ceritanya almarhum Profesor Tamrin gitu ya, itu, saya waktu itu, stroke yang keberapa kali lah, itu dimasukin ke alat namanya MRI, serem lah. Pokoknya alatnya kecil kayak kubur, serem di situ. Masuk masuk dan di situ ternyata, pinggul sebelah kiri itu sudah hitam, sudah darah udah nggak mengalir apa gitu segala macam. Dan dari situ beliau cerita bahwa, "Dari kondisi kimia di tubuh kamu, dari kondisi fisik di tubuh kamu kok kayaknya kamu udah nggak bisa punya anak." Tapi tadi 2017 itu beliau. 2019 saya bisa punya bayi lagi, saya bawa tuh kayak, "Prof, yuk Anda lagi," gitu ya, si bungsu gitu ya. Makanya yang dari
Profesor Tamrin dibilang saya udah impoten, kok bisa jadi anak lagi? Iya, dengan organik itu kayaknya regenerasi sel mulai ini lagi, apa, memperbaiki badan saya lagi gitu. Di Maps itu udah ini kok, udah jelas itu rumah KAI Permakultur, itu kami ada di, Cisarua ya, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, di Kampung Pojok, Desa Pada Asih, RT 7 RW 5, Bandung Barat. Jadi, di sini, Kang Dadi memang kita contohin gitu ya, bagaimana sih kalau melihara ayam terus nggak bau. Bahkan, kita ada marmut nih contoh, marmut itu biasanya kalau orang, yang nggak ngerti itu bau, marmut, kelinci itu, paling bau. Nah di sini kita buktiin nih, kita nggak usah ngurus terlalu banyak ya, nggak usah perawatan, nama tekniknya sebenarnya lazy farmer, tapi jangan diterjemahin ya. Ini buat orang-orang sibuk ya gitu. Jadi bagaimana kami, memelihara hewan itu biar nggak bau, bagaimana kami merawat tanaman itu biar nggak ribet nih. Jadi, dengan, dripping irrigation. Saya punya aplikasi ya dengan HP saya kan nanti, HP saya itu akan dapat laporan kalau lahan saya kering. Kemudian, itu anak saya yang buat. Dengan HP saya itu juga saya akan merintahin, siram, nyiram sendiri, otomatis ada otomasi. Ini kebetulan nih ya, tadi kami panen dulu nih ya, teman-teman boleh datang. Ini juga ini contoh nih Kang Dodi. Jadi, bisa dilihat nggak ada uletnya ya, nggak ada ininya gitu ya, bagus gitu ya. Ini jadi kalau kami di sini punya perangkap-perangkap, kita punya pestisida, kita, ngajarin orang bikin pestisida. Kami juga punya perangkap-perangkapnya yang efektif itu pakai feromon. Feromon itu hormon kawinnya, si lalat buah yang biasanya, menyerang, buah-buahan kami. Jadi kami pakai feromon itu biasanya pakai, bunga surawung tentunya, pakai bunga surawung dibebek, dikasih Aquades, apa yang, air yang murni banget dari apotek, kemudian dimasukin ke kasa, nanti digantung, nanti di botol-botol gitu. Iya. Jadi teman-teman tadi ya, jadi gini, kalau di permakultur, gaya berkebun kami gitu ya, itu sebetulnya ada 3 etika gitu ya. 3 etika ini kalau yang pertama earth care itu kalau saya me me apa ya, menerjemahkannya itu adalah hablum minallah gitu ya. Jadi perintah-perintah Allah itu harus dilakukan. Contoh dengan mengganti genting dengan genting kaca gitu ya. Itu natural light masuk. Dengan, observasi arah angin. Jadi ruangan-ruangan kami itu Kang tadi masuk bahkan, tungku kalau masak anginnya teh keluar kan. Jadi untuk apa kalau orang Sunda ngulibet teh masuk ke dalam gitu. Kita sampai observasi sebaik itu gitu ya. Nah yang kedua adalah, hablum minanas atau berbagi adil atau, people care. Jadi kita sama masyarakat, sama teman-teman berusaha membangun minat lagi, berusaha apa ya, mengenalkan nih ya, istilahnya kita beli-beli terus dari negara luar gitu, impor-impor terus sekali-sekali ekspor atau gitu. Dan yang terakhir berbagi adil gitu ya nggak cuma dengan manusia, dengan, hewan lain. Makanya di sini kami punya area atraktan, di mana ada sebuah area kita kasih bunga-bungaan yang si kupu-kupu tuh boleh bertelur, boleh jadi ulet, boleh mangga di situ. Akibatnya Kang tadi itu, banyak predator-predator alami. Ada capung-capung ya, ada kunang-kunang, ada hap-hap lagi yang dragon itu yang ada merah, ada bunglon, ada mantis berbagai jenis. Kemarin ada tarantula besar yang kita, salah satunya saya tangkap memang buat edukasi Kang tadi, untuk anak-anak yang mau lihat di sini gitu. Jadi ini contoh sorghum itu ya, kita tanam sorghum, udah mah nanemnya gampang, yang menyerbukinya si lebah, lebahnya dapat madu, kita tahu sorghumnya, oh pokoknya enak lah. Kita nggak usah ini, nggak usah capek. Iya, madu saya jualan madu juga. Jadi ini cerita lucu Kang tadi, jadi, fasilitator saya namanya Mas Soleh lihat ada apa namanya, ada, vanili ya berbuah.
Beliau tanya, Pak Luki yang ngebuahin?" "Ah, enggak, apa, yang ngawinin bunganya enggak." Saya pikir masalahnya bukan, ternyata ada, teman-teman ada, teman-teman yang di akademisi yang main ke sini, tuh itu lebahnya, ada lebah warnanya, biru yang tadi, itu, dia tidak berkoloni, lebahnya tuh, soliter sendirian dan dia polinator terbaik. Jadi dia membuahi vanili-vanili saya gitu. Jadi kalau kita menjaga alam, jadi insyaallah apa ya, alam juga ngejaga kita. Moga-moga ya gitu, moga-moga kalau misalnya setuju, saya berharap, dibantuin itu lahan-lahan apa, pelindung jalan itu, apa, peneduh jalan, itu pohon-pohon buah. Salah satu tadi kan kita ada prinsip ya hablum minallah ya, apa, earth care ya kalau buat orang lain juga, itu air hujan itu suka difitnah, apa, korosif katanya. Iya. Contohnya motor, mobil, sepeda kalau kehujanan teh langsung berkarat gitunya, rusak lah gitu. Itu, akibat polutan. Jadi hujan pertama ya 10 menit, 15 menit pertama, itu akan membawa polutan itu turun lagi ke bumi. Jatuhlah ke barang-barang yang merusak itu tadi. Nah, makanya di kami, kita panen hujan, tapi panen hujannya itu kita punya 10 menit pertama, 15 menit pertama itu dibuang kan, ditampung dulu, ketika kering baru dibuang. Tapi si polutannya itu kebawa di 15 menit pertama. Jadi, yang berikutnya mah insyaallah, teman-teman yang ini teman-teman berkah juga kalau boleh ya mengamati kalau habis hujan tuh Kang, jadi boleh diamatin pohon-pohon itu, bunga-bunga itu kayak seger, kayak senyum, kayak happy gitu. Coba coba lihat aja gitu. Jadi, izin cerita Kang, kita pernah pakai alat, tester keasaman pakai pH meter gitu. Itu memang kita pernah ngukur itu sampai 7,8 yang di sini yang air hujan yang udah lewat dari itunya gitu. Jadi gini, teman-teman semua tadi ya, kita itu, makan itu diajarin oleh guru saya, oleh dokter saya yang paling hebat Dokter Panji Irani, makasih pisan Ibu. Itu mengajarkan bahwa kita itu makan harus berkesadaran. Jadi malahan, Dokter Panji itu malah melarang saya untuk, pantang. Jangan pantang ini, pantang itu, ketika pantangnya, apa, nggak ada yang lihat, lihat yang dipantang duren, ada kepiting, wah dihajar. Jangan. Jadi, silakan jangan dipantang, tapi makanan berkesadaran. Jadi harus sadar. Jadi kalau, udah kebanyakan gula, besok ya inilah olahraga atau apa, atau, fitnes atau apa. Nah ini contoh. Jadi ternyata Kang tadi dari hasil, makanan hijrah, makanan sehat itu, apa, saya makin membaik nih ya. Bisa naik motor lagi, dulu nggak bisa. Bisa naik mobil ini lagi, apa namanya, karena sebelah badan kiri saya lemah, bisa naik mobil yang manual lagi. Itu ternyata tadi saya ngumpulin makanan-makanan sehat namanya, termasuk bekas chicken. Bekas chicken itu dimasakin sama istri, ya dibikin apapun lah, saya makan makan, makin baik makin baik makin baik. Saya bilang ke istri, "Ini kudu jual." Atau mulai teh, jadi kita harus menyebarkan yang baik-baik biar barokah kata mereka. Jadi ini teman-teman, ini sedikit cerita ya. Kami dari Bandung Inovasi Organik itu berhasil mengorganikan Mozambik Afrika. Afrika aja kita hijaukan gitu, apalagi negara Indonesia, tropis lah, gampang lah, menurut kami jauh lebih gampang daripada Afrika ya. Ini kayak herbal Kang tadi, mangga dicium. Jadi ini bahan-bahannya super, pupuk ini, tapi untuk segede gini untuk 1 hektar, untuk 200 liter. Jadi kalau yang mau berkebun, pengen instan ya, jangan beli tadi ya, jangan beli yang kimia-kimia, di kami ada pupuknya ya. Nah yang kedua, kita itu punya sekolah hebat. Ada, saya kebetulan di vokasi agribisnis, Parahyangan, Unpar di Cimbuluit. Itu, sekolah itu, punya satu-satunya profesor hukum yang ahli di pertanian. Jadi Indonesia ini punten ya, hukumnya itu nggak usah hukum pertanian lah, segala macam hukum itu kan warisan dari Belanda. Nah, si profesor ini yang apa ya, istilahnya memperbaiki banyak hal. Contoh-contoh ya, kalau coklat nih, biji coklat dibeli sama luar, itu Rp0 pajaknya. Tapi ketika sudah diolah jadi 15 atau 20%, pajaknya. Dibalik Kang tadi, harusnya. Kenapa? Jadi ketika orang jalan-jalan ke Eropa nih, ke Belgia, oleh-olehnya coklat. Memang di Eropa ada coklat, pohon coklat? Kan nggak ada
salju ada apa mati, ada coklat, kopi, teh mati di sana. Tapi kenapa oleh-olehnya coklat? Harusnya kalau ke Indonesia oleh-olehnya coklat, gitu. Jadi kebanyakan made ini dari Indonesia. Bahan bakunya Indonesia, diolah, jadi seolah-olah produk luar, padahal coklat Indonesia terbaik, kopi Indonesia terbaik. Jadi yang anak-anak muda, yuk semangat-semangat, moga-moga jangan terlalu banyak apa, impor, tapi harapan saya kalau anak muda itu lebih rasa ingin tahunya lebih, tinggi ya, harus lebih tinggi. Jadi nggak melulu apa ya, main game apa segala macam, moga-moga kalian juga tertarik sama dunia pertanian, bagaimana hidup sehat, bagaimana menjaga alam. Kenapa? Secara teoris, secara statistik angkatan kami duluan nih meninggal. Kita, ketika petani-petani udah meninggal, kalian mau makan dari mana gitu.